الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali di tempat yang sangat mulia ini untuk sama-sama kita mengaji akan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-27 yang berjudul kemuliaan membukakan orang yang berpuasa. Membukakan maksudnya menyediakan makanan atau minuman bagi orang yang hendak berbuka puasa, itu pahalanya gonol walaupun kepada satu orang. Tapi dengan syarat orang yang membuka akan ini puasa juga, gitu nah. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut, fotokopiannya. Bunyi hadisnya, an Anasin anna nabiyya, itu nabiyya lah barisnya lah, huruf nya itu baris fathah. Anna nabiyya, situ kan nabiyya lah. Nah itu barisnya fathah. Anna nabiyya jaa ila Sa'din ibni Ubadata fajaa bi khubzin wa zaitin fa'akala thumma qala an-nabiyyu aftara 'indakumus sha'imuna wa akala ta'amakumul abraru wa sallat 'alaikumul malaikatu. Rawahu Abu Daud. Arti hadis dari Anas bin Malik, khadam Rasulullah, meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Jadi suatu hari Nabi kita baelang ke rumah sahabat sidin, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Waktu itu Nabi puasa, itu entah bulan Ramadan kah atau puasa sunat kah, kada tahu lah. Kemudian Sa'ad menghidangkan roti dan minyak. Minyak tuh bukan kayak minyak kayak kita lah, maksudnya itu minyak tuh sejenis kayak cacapan bagi roti gitu nah, gak sama cacap bagi roti. Minyak napakan, minyak zaitun enggak lah. Nah lalu menghidangkan si Sa'ad roti dan minyak kepada Rasulullah SAW. Alangkah beruntungnya si Sa'ad ini dihilangi Nabi rumah sidin, kemudian Nabi pulang makan di rumah si Sa'ad ini. Ini tamu yang paling mulia siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Bagi Sa'ad nih tamu yang paling berharga, yang paling mulia itu Rasulullah belang ke rumah. Lalu Rasulullah SAW makan
artinya makan berbuka puasa. Dan kemudian Nabi berkata, kalau bahasa Arabnya tadi yang di atas tadi, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Nabi berkata sekaligus isu mendoakan, Nabi telah berbuka puasa di sisi kalian oleh orang-orang yang berpuasa. Ini aku ini jadi Nabi berpuasa, kalau buka di rumah hikam. Nah, dan memakan makanan kalian oleh orang-orang yang baik. Nah, Nabi ini kan bukan sidin sombong lah. Ini memang faktanya Nabi ini kan makhluk terbaik ya Allah. Bukan berdusta tah. Dan bukan sombong tah ya Allah. Dan memakan makanan kalian oleh orang yang baik. Nah, ini sini doanya. Dan berselawat ke atas kalian, artinya mudah-mudahan berselawat ke atas kalian ini doalah oleh para malaikat. Artinya bila malaikat itu berselawat berarti malaikat mendoakan supaya dapat rahmat, supaya dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini hadis menunjukkan bahwasanya disunahkan kita itu menyediakan makanan, khususnya apabila ada orang hendak berbuka puasa, disediakan makanan untuk buka puasa, itu pahalanya gonal. Walaupun yang cuma sebiji kurma atau secangkir air putih misalnya. Kada usah gengsi, ya Allah. Ini misalnya, supan jar, sebigiannya kurmanya aja, itu gengsi kita biasanya. Supan jar. Nah, supannya cuma secangkir air aja gitu. Padahal ujar Nabi, walaupun seteguk air, walaupun sebiji kurma, itu pahalanya gonal. Keterangan hadis, setengah dari kemurahan Allah bersifat pemurah, bahwa dia Allah memberi pahala bagi orang yang membukakan orang yang berpuasa, akan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Misalnya pian membukakan puasa bagi ulun misalnya ya Allah, atau ulun umpat berbuka puasa di rumah pian sediakan makanan. Nah, lalu pian diberi Tuhan pahala nang kayak ulun puasa nih. Pian sudah puasa kan dapat pahala sudah. Tambahan lainnya lagi puasa ulun ini nah. Kayak artinya pian diberikan pahala puasa nang kayak pahala puasa ulun tanpa dikurangi pahala puasa ulun kayak di fotokopi aja. Pahala ulun puasa di fotokopi. Nah, sabutinya kesan pian gitu. Apalagi membukakan orang punya banyak. Nang kayak orang yasinan kan biasanya kan pas karena bulan Ramadan tetap aja jalan kumpulan yasinan tuh. Nah, selajur membukakan orang yang berpuasa. Nah, itu pahalanya gonal. Halaman berikutnya, yang dimaksud membukakan orang yang berpuasa itu ialah memberi sesuatu makanan yang dengan makanan tersebut orang yang berpuasa itu berbuka. Maksudnya berbuka pada waktu berbuka. Jangan membukakan orang puasa jam 4, itu membatalkan. Maksudnya ya orang pas maghrib berbuka puasa, nah itu disolongi makanan atau disediakan makanan, itu maksudnya. Nah, walaupun hanya sebiji kurma, walaupun bahasa kitanya hanya sepiring nasi, atau iwaknya apa misalnya tempe aja misalnya sehimpil misalnya, nah itu, ataupun seteguk air. Padida kalau kita ini seteguk air yang pada orang paling ada secangkir ya Allah, secangkir. Di situ sebiji wadai misalnya. Atau bisa juga lah kayak kita di masjid-masjid di langgar-langgar ya Allah, ada buhan panitia tuh maulah jadwal siapa hari ini nang gilirannya membukakan ya. Sama aja tuh. Karena mesti di rumah kita lah. Kita matar wadai secipir ke langgar, nasi 5 bungkus ke langgar ke masjid. Gasan orang buka puasa tuh sama aja juga. Walaupun tempatnya lain kan ada di rumah kita. Nah lalu misalnya diulah aja jadwalnya sambungan tuh tak amalkan hadis nih.
Hari ini giliran si Anu, nah isok giliran si Anu, isoknya giliran, nah ya itu mengamalkan hadis Nabi bagus saja nih tuh, nang kegiatan di bahkan sekalimantan Selatan nih, bahkan di mana-mana itu seluruh dunia ya kalau Di masjid tuh kayak itu lagi loh. di masjid kayak itu biasanya di masjid kita kayak itu pasangan gilirannya RT 3 kan kita giliran bukan puasa, tapi bukan RT 2 tuh gilirannya namanya membawakan nasi kesan orang tadarusan bang itu. Ya, sama aja juga pahalanya sama aja. Ya, intinya bersedekah di bulan Ramadan. Atau bisa juga dibungkusi misalnya wadah sebuting ya Allah kayak nih akual namanya ini sekompol namanya leh buat dalam plastik bila ada orang lalu sanya tuh julungnya sama aja di pinggir jalan sama aja itu kan supaya orang buka puasa nyaman aja mencari pahala nang mengamalkan hadis Nabi ini nyaman aja, baik kita di rumah kita kiau orang walaupun bertiga berdua atau kita antara ke masjid atau ke langgar anak buka puasa tuh atau kita bagi-bagikan di pinggir jalan bisa juga bagus saja juga. Al-Imam At-Tabrani dalam riwayatnya menyebut bahwa makanan tersebut yakni makanan yang dihidangkan untuk orang yang berbuka puasa itu harus dari yang halal. Amun hendak dapat pahala harus nang halal bang. Amun yang nang hasil nang haram dari akan kau orang seorang dapat dosa kurang kasihan sama makanan haram. Walaupun orang tuh kada tahu. Kayak kita kan kada tahu misalnya natak diberi orang kita kada tahu usaha nih dari yang haram boleh aja bang itu ambil kita kada tahu. Cuman jar ulama kita ada juga efeknya. Bila kita tak makan haram toh, kok kita kada tahu kan kada berdosa. Cuman ada juga efeknya di hati kita. Hilangkah hafalan atau kena koler kah ibadah? Toh ada juga efeknya. Nah jadi kita mohon naik kepada Allah Taala nih supaya dalam doa itu kan Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Ya Allah berilah rezeki kepada kami rezeki yang halal yang baik. Hindarkan daripada rezeki yang haram ataupun syubhat. Jadilah hendak dapat pahala itu mestinya nang halal ya Allah, ada mau nang haram. Cuman lah bila kita nih pas karena giliran membawa nasi membawa deh ke masjid atau ke langgar buka puasa, sebagusnya niat kita kayak ini bukan cuma dimakan oleh orang nang puasa aja, tapi orang nang kada puasa pun kita relakan yang memakan. Soalnya di langgar di masjid ini ada juga kekanakan tuh kadang-kadang ada puasa. Amun kita niatnya gasan orang buka puasa ya musiah nang makan nih kada puasa. Iya atau preman kah empat makan itu kasihan nyata makan nang haram. Jadi nang bagusnya niat kita membawa walaupun dalam hati ya membawa nasi bungkus. Siap dalam hati kita nih orang puasa kah orang kada puasa kah aku relakan makan. Jadi orang kada apa-apa lagi kayak kekanakan kan biasanya ada nang kada puasa 42 bisa buka di masjid baliknya kada puasa. Lalu makan itu. Jadi nyaman kita tuh menyelamatkan orang. Perlu juga diketahui namun kita berniat kesan buka orang puasa aja musian nggak ada puasa makan kasihannya itu dalam hadis di atas juga diterangkan sebagian kemuliaan orang yang membukakan orang lain berpuasa itu ialah mendapat doa dari para malaikat. Ini naharat. Jangan Nabi kan salat alaikumul malaikah tadi bahasa Arabnya. Mendapat doa dari para malaikat dan akan diampuni segala dosa-dosanya. Karena amalan supaya diampuni dosa ia membukakan orang nang puasa. Walaupun misalnya kada mahadang kana giliran. Mun hanya ada bernomor biasanya pian aja pas karena hari Ahad ya atau hari ke-7 ya. Kada apa-apa kita walaupun karena giliran kita julung ya kalau kita kada apa-apa juga. Karena pian berdahulu ya kada apa-apa ya kalau hendak dapat
ampunan Allah Ta'ala, doa malaikat. Nah, selain itu, hadis di atas juga memberi petunjuk apabila kita berbuka puasa di tempat orang lain, hendaklah kita mendoakan seperti doa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, jadi dalam hadis ini juga diambil pelajaran, bila kita berbuka di rumah orang, kadang mesti buka di rumah orang, kita bailang ke rumah orang, siapakah orang Islam, lalu orang menyediakan makanan, jamuan, maka kita disunahkan mendoakan, walaupun mendoakan dalam hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan pian. Itu dalam hati. Kalau bahasa Arabnya itu jazakallah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas pian sebaik-baik balasan. Nah, itu bahasa Arabnya. Tapi bahasa kita Tuhan mengerti aja dalam hati kita nih. Jadi sunat bila kita dijamu orang atau diberi makan oleh orang, walaupun dalam hati, mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas pian dengan sebaik-baik balasan di sisinya. Nah, kayak Nabi kan mendoakan tadi, mudahan malaikat jar Nabi mendoakan kalian. Nah, mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa sidin yang menyediakan makanan. Nah, ini ada kaitannya masih dengan bulan Ramadan ya, kalau bulan Ramadan. Jadi ada orang berkisah lah, ada kisah bahari jar orang Majusi ini orang kafir, dia penyembah api. Orang Majusi bahari ngarannya, agamanya Majusi. Diisi anak, berarti anaknya ini orang kafir juga, orang Majusi juga. Pas di bulan Ramadan, orang-orang Islam kan berpuasaan. Bulan Ramadan, inya orang Majusi ini orang kafirnya ada puasa, keluarganya ada puasa juga, anaknya ada puasa juga. Sekalinya anak orang Majusi ini kan naranya kekanakan, memakan nih ya di hadapan orang Islam. Entah itu di manakah, di pasar kah, di manakah, kayak di hadapan orang Islam memakan. Kan biasa aja kekanakan loh. Nah, lalu melihat nang abahnya nih, sehari abahnya nih, non anaknya, kenapa kamu juga memakan di hadapan orang Islam aja? Kadang menghormati orang Islam kayak kamu aja. Ini orang Majusi yang menghormati orang Islam lah. Artinya ikam ini apa? Memakan di hadapan orang. Sampai orang Majusi ini memukul akan anaknya. Mungkin marah dia sarik. Memukul kadang menyakiti pang. Nah, kenapa ikam kadang menjaga kehormatan orang Islam di bulan Ramadan ya? Nah, itu orang Majusi tuh. Apalagi kita orang Islam nih. Kita orang Islam ini misalnya memakan di hadapan orang Islam juga di bulan Ramadan, kada tahu disupan. Orang bahari aja orang Majusinya supan. Anaknya yang kada tapi pakal tuh. Artinya makan tuh di rumah aja, jangan di depan orang Islam. Jadinya ini menghormati orang Islam, menghormati bulan Ramadan juga orang Majusi nih. Lalu dalam semingguan itu aja kisahnya meninggal dunia orang Majusi nih. Meninggal dunia orang Majusi nih. Kan dalam sangkaan kita kan orang Majusi ini bilang mati itu mati kafirnya wak, kekal di neraka kalau. Sekalinya ada orang alim, ulama, wali, tamimpi. Ini setelah dikuburkan Majusi itu, tamimpi tatamu arwah orang Majusi ini tuh mencungkung di surga. Maka ini bujur mimpinya nih, mimpi orang alim, mimpi orang wali, begana di surga. Lalu ditakuninya, kisah di mimpi nih, maka ikam orang Majusi ya, orang kafir, kenapa jadi masuk surga? Lalu dijawabnya, inggih, ulun asalnya orang Majusi. Tetapi ketika ulun nih hendak meninggal dunia, napakah sebabnya itulah? Siapakah nang datang? Nabi Muhammad kah nang datang? Ulun ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Lalu ulun membaca dua kalimat syahadat masuk Islam ulun. Mungkin orang kada tahu. Kalau ulun kada tahu, berkat apa jadi ikam mendapat kenikmatan gitu? Karena aku menghormati bulan Ramadan.
Saking menghormati bulan Ramadannya, anakku baru makan di depan orang Islam, utang hati, bahkan ku pukul. Kan aku menghormati bulan Ramadan. Maka Allah Ta'ala memberikan karunia kepadaku sebelum aku mati, sebelum dicabut rohku oleh malaikat Israel, aku beriman, aku masuk Islam. Nah, nyamannya orang kayak ini, kada pernah sembahyang semua hidup, kada pernah puasa semua hidup, kada pernah berzakat, kada pernah sujud kepada Allah, mati masuk surga langsung. Kan bila orang ini bila masuk Islam ya kalau masuk Islam tuh habis dosanya tuh nang kayaknya dilahirkan oleh ibunya kada berdosa langsung masuk surga. Artinya nyan Islam juga misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, tak mati. Nah, nyamannya orang kayak itu. Walaupun misalnya seumur hidupnya maksiat, cuman pas ujung-ujung akhir umurnya berimannya berkat menghormati bulan Ramadan. Nah, apakah lagi kita orang Islam ini menghormati bulan Ramadan? Ada riwayat mengatakan man pariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira hatinya dengan masuk bulan Ramadan, baru gembira hatinya nih, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Apakah lagi gembiranya tadi menjamu orang ya, kalau membukakan orang puasa tadi. Nah, ada kisah pula, kisah unik Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita tahu ngaran sidinnya Bang ya Allah, masyhur. Kada sejaman jawan sidin kita. Kada pernah juga melihat ulfa sidin. Adapun foto Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan kada bujur Bang. Zaman sidin kan ada foto. Itu kan Syekh Abdul Qadir Jilani di atas daripada Syekh Seman Al-Madani. Zamannya di atas daripada Datuk Kalampayan. Sedangkan Datuk Kalampayan itu lukisan aja. Kalau misalnya pian nih ada orang bujur di pasar nih foto Syekh Abdul Qadir Jilani itu terbujur nih tuh. Foto Wali Songo itu udah bujur nih tuh. Itu paling hayalan atau lukisan aja itu. Jangan dipadahkan foto lah. Bila memadahkan foto berdusta caranya. Amunnya misalnya lukisan aja, nah bujur aja tah. Ini lukisan anu aja. Zaman Datuk Kalampayan belum ada foto. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini dikisahkan oleh Mama Sidin. Mama Sidin berkisah, ujar Mama Sidin, ketika Syekh Abdul Qadir belum jadi Syekh lagi, masih kekanakan. Ketika aku melahirkan Abdul Qadir nih, Abdul Qadir ini bila di siang hari bulan Ramadan kada mau nyusuk. Waktu kekanakan, waktu bayi, bila siang hari bulan Ramadan kada mau nyusuk. Lalu biasanya kayak itu. Jadi pas nang ibaratnya nang Ramadan ke berikutnya lah, ibaratnya tuh para bebuhan manusia ini, bebuhan orang kampung ini kadang-kala menentukan ini awal Ramadan kah, awal malam Ramadan kah, malam ini kada kah. Lain wah ini kan sudah ada teropong ya, kalau bebuhan nang tim Ru'yatul Hilal nih, bahari mana ada gitu. Orang melihat anak bulan aja nah ya, kalau kada batu teropongan, bila ada melihat anak bulan berarti esok satu Ramadan tak puasaan tak esok. Jadi orang kampung ini karena melihat karena tertutup oleh awan. Nah, bahkan sampai esoknya orang kadang kau menentukan lagi apakah satu Ramadan, apakah masih bulan Sya'ban gitu nah. Nah, lalu bubuhan orang kampung nih mendatangi aku, ujar mamanya Abdul Qadir, mendatangi aku, lalu menanya aku tentang Abdul Qadir. Dijawab oleh Mama Sidin, hari ini si Abdul Qadir ini kada datang menyusuk, kada mengunyut susunya, desa kada aku menyusuk, maka jelaslah hari itu masuk satu Ramadan. Maka itu aja orang baru itu, ini karamat Sidin lah. Si Abdul Qadir Jilani itu mulai dalam parut dia jadi wali dah. Mulai kakan-kakan jadi wali, jadi manfaat bagi umat Nabi Muhammad sudah. Maka jelaslah pada hari itu ialah awal Ramadan. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jilani waktu itu kada nyusu.
lain kayak kita kan nyusu tahu siang malam ya Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani sidin bila siang Ramadan tuh ada nyusu sidin, berarti sidin puasa. Malam hanya nyusu kalau Ramadan. Kalau lain berarti amun nak mengatui satu Syawal pulang tak ya tiap Abdul Qadir Jilani bila sidin nyusu siang berarti Syawal tak hari raya tak. Maka masyhurlah di negeri itu pada waktu itu bahwa ada seorang anak dilahirkan daripada Asyraf. Asyraf ini gelar bagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Dilahirkan seorang anak daripada Asyraf. Asyraf ini bukan orang yang bergelar syarif lah, keturunan Nabi Muhammad, seorang anak yang tidak menyusuk di siang hari bulan Ramadan. Kemudian lagi disebutkan orang bahari jar. Orang bahari itu bila menyambut bulan Ramadan itu dengan mengerjakan bermacam-macam taat dan ibadah. Balain zaman sekarang jasidin orang ini bila menghadapi bulan Ramadan itu menghadapinya dengan bermacam-macam makanan dan minuman. Cobalah namun kita di luar bulan Ramadan biasa aja kalau makanan, tapi pas sudah bulan Ramadan itu bertukar tak. Wah ini bertukar tuh limus kah atau susu kah apakah. Nah, padahal nang iyanya kita bulan Ramadan itu diperbanyak tuh ibadah. Biar kalau masalah makanan tuh biasa aja gitu nah. Bahkan di bulan Ramadan tuh kita kalau masalah nafsu ini dikurangi padahal. Kita nih kayaknya kada. Malah nang bulan Ramadan ini bermewah berhemat. Duitnya ada Bang Johan. Misalnya tak. Atau misalnya seorang kada jual menjadikan orang matahari. Nah, dasarnya lah bulan Ramadan ini dasar Bang Rajak itu pina datangan gitu nah. Biar kada begawi biarlah. Bila hendak berbuka ke masjid pian. Nah, dapat toh makanan. Atau misalnya pas tadarusan ke masjid pulang pian. Nah, kada mesti di masjid kita hendak kemana kah biar berbuka ada terus toh. Orang bukaan puasa tuh di seluruh masjid langgar di daerah kita nih. Ya artinya nyaman aja mencari makanan itu. Nah, kemudian lagi disebutkan siapa yang menghadiri majlis daripada majlis kebaikan di bulan Ramadan, misalnya ada majlis pengajian di bulan Ramadan tuh laki aja karena pahalanya gonol. Allah Subhanahu wa taala menulis setiap langkah kita misalnya melangkah nuntut ilmu di bulan Ramadan nih, satu langkah tuh biarlah kayak beribadah setahun. 2 langkah 2 tahun dicatat amal ibadah. Misalnya berpal-pal ya kalau berkilo-kilo tolak berapa kendaraan pangna putaran bannya itu dicatat Tuhan seputar itu setah kayak beribadah setahun. Pahalanya kayak beribadah setahunan. Orang bahari itu jar, orang ulama bahari itu jar, mereka itu tidak keluar daripada Ramadan, artinya tidak habis. Bila Ramadan ini habis, mereka itu langsung jadi wali. Jadi karena berhimatnya beribadah di bulan Ramadan, bersungguh-sungguhnya sampai bila tontong Ramadan langsung jadi wali. Luar biasa, langsung kasyaf. Langsung bersih hatinya. Kita jauh benar lah. Kita jauh benar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidini merasa apa yuk? Merasa agak kurang lah dibanding umat sidin anggap kurang dibandingkan umat-umat yang dahulu di segi umur maksudnya. Kan umur Nabi Muhammad ini paling 60, 70, 80 meninggal gitu nah. Dibandingkan umat-umat yang dulu ribuan tahun. Umat-umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa 500 tahun kayak Fir'aun aja tuh 400 tahun dah Fir'aun. Jadi sidinnya rasa kayak apa kan? Visi umat umur handap-handap. Jadi jar Nabi nih amun handap umur umat kok berarti bila beramalnya sedikit juga. Cakanya panjang kan?
umur banyak juga tuh mengoleksi pahala, banyak beramal. Ini umur umatku handap-handap, pendek-pendek, otomatis wilayahnya beribadah sedikit saja menghasilkan pahala. Lalu sidin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kelebihan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Ta'ala memberikan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu khusus bagi umat Nabi Muhammad ya. Umat-umat nang bahari kadada bisi nang Lailatul Qadar nih. Nah, lalu diberikan Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan oleh di malam-malam ganjil 20 ke atas nah. 21, 23 kah? Makanya biasanya ada orang di mana-mana ya kalau 21 atau 23 atau 25 tuh orang sembahyang tahajudan yang beribadah. Sebenarnya kita sembahyang isya berjamaah, sembahyang tarawih itu kita menghidupkan jo malam Lailatul Qadar. Bila kita di malam ganjil itu walaupun kada semalaman beribadah, kita isya sembahyang berjamaah atau subuh sembahyang berjamaah, kita menghidupkan juga di malam Lailatul Qadar. Artinya kena juga pas misalnya 21 misalnya pas malam Lailatul Qadar, kita malam 21 Ramadan itu kita sembahyang isya berjamaah, sembahyang maghrib berjamaah, 4 tadarus Quran misalnya. Itu kita sama diberikan pahala seperti beribadah di 1000 bulan ya Allah. Khairun min alfi syahr ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, bukan cuma 1000, lebih daripada 1000 bulan. Nah, luar biasa. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya membaca salawat sekali ya, ibaratnya lebih daripada 1000 kali pahalanya nih. Sembahyang sekali aja lebih daripada 1000 kali sembahyang. Nah, makanya dari situlah umat Nabi Muhammad nih mengganali membanyaki pahala walaupun umurnya handap. Nah, walaupun umurnya misalnya 80 tahun meninggal, tapi itu lebih banyak pahalanya daripada ibadah umat-umat yang terdahulu. Mungkin malam ini kita setomat aja ya Allah, karena Sahibul Bait yaitu Ibu Marsiah dan sini deh yang sidin hanya raja menjalani operasi. Nah, kita doakan mudah-mudahan berkat majelis ilmu agama ini, berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat kekasih-kekasih Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada sidin. Mudah-mudahan Allah taala angkat penyakit sidin, Allah taala berikan kesehatan afiat, Allah taala panjangkan umur sidin dalam taat beribadah kepada Allah. Allah mudahkan urusan sidin, Allah murahkan rezeki sidin yang halal. Allah Subhanahu wa taala selamatkan sidin dunia wal akhirah. Allah taala beri keberkahan kepada sidin dan keluarga sidin berataan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati hadzal majlis wa barakati man hadara hadzal majlis wa barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin as-salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-sal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil 'ilal mufarrijil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nas'alullah al-'azim rabbal arsyil 'azim أن يشفي إبو مرسية شفاء عاجلا كاملا لا يغادر بعده سقما ولا ألما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء عاجلا كاملا لا يغادر بعده سقما ولا ألما.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء عاجلا كاملا لا يغادر بعده سقما ولا ألما شفاء من الله إن شاء الله شفاء من الله إن شاء الله شفاء من الله إن شاء الله اللهم استجب دعانا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا كلها مع الراحة لقلوبنا وأبداننا وقضي حاجاتنا وحاجات جميع إخواننا المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا يا الله تقضي حاجاتنا يا رحمن تقضي حاجاتنا يا رحيم خصوصا لحاجة صاحب البيت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سيئة واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين 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 يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bulan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat lawan pemberataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.